Ini masih bercerita tentang kakek moyang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya Abdul Muttalib. Setelah kita mengetahui tentang ayah beliau yang terkenal dengan Al-Jadi, sehingga Nabi disebut dengan Ibnu Dzarihain, orang yang lahir dari dua orang yang disembelih. Yang pertama Nabi Ismail bin Ibrahim, yang kedua adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Namanya Syaibatul Hamd. Ada yang mengatakan Amir namanya. Beliau berumur 140 tahun. Jadi tua, 140 tahun. Makanya ketika beliau bernazar akan menyembelih salah satu daripada putranya, dia memiliki 10 anak laki-laki. Orang sudah lupa karena umurnya sudah 140 tahun. Dia sebelum 140 tahun saat itu. Kemudian disebut dengan Abdul Muttalib karena beliau memiliki ayah ayahnya meninggal sedangkan beliau masih kecil. Jadi sama dengan Nabi Muhammad SAW yang beliau lahir dalam keadaan yatim. Alam yajidka yatimam fa'awa. Engkau lahir dalam keadaan yatim Nabi Muhammad, tapi Allah kasih orang-orang yang menyayangi, yang nilainya tidak kurang dari seorang ayah, seorang paman, dan seorang kakek yang luar biasa, yaitu Abu Thalib dan Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad. Nah, hal ini yang menyebabkan Abdul Muttalib begitu perhatian kepada Rasulullah SAW karena beliau memiliki nasib yang sama. Jadi ketika beliau masih kecil, ayahnya sudah meninggal dunia, sehingga dibawa oleh ibunya, namanya Salma Al-Ansariyah. Jadi kemarin kita ditanya itu siapa nenek. Selama ini kan kita kenal tentang kakek-kakek Nabi, tapi nenek-nenek beliau kita nggak tahu. Padahal dijelaskan, ini juga aneh orang lain. Kemarin ibu daripada atau istri daripada Abdul Muttalib namanya Fatimah bin Amr Al-Makhzumiyah dari Bani Makhzum. Kemudian ibunya Abdul Muttalib berarti istri daripada Hashim, itu namanya Salma Al-Ansariyah An-Najjariyah di Madinah, yang tinggal di Madinah. Jadi keluarga Nabi Muhammad. Makanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Madinah karena banyak keluarga beliau yang ada di Madinah dari kalangan Bani Najjar. Berlebihan. Apa bedanya? Dengung. Baik. Makanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam masih punya kerabat daripada Bani Najjar. Kalau Sayyid Abdullah pulang dari Syam, makanya beliau meninggal di situ, mampir di keluarga ini. Dan begitu pula ibu beliau berangkat ke Madinah kemarin itu karena juga berkunjung kepada Bani Najjar. Najjar ini maknanya tukang kayu. Makanya nanti ketika Rasulullah SAW nyampe di kota Madinah, dan banyak di antara mereka yang masuk Islam terlebih dahulu bahkan sebelum Nabi hijrah, maka mereka mengatakan nahnu yawarun min Bani Najjari faya habada Muhammad min jari. Itu syair anak-anak kecil yang menyambut kedatangan Rasulullah SAW ketika beliau hijrah. Falamma syabba wa tarafa, ketika Abdul Muttalib ini sudah mulai menginjak dewasa, dia sudah menjelang remaja, zahaba lahu ammuhu al-Muttalib, maka paman beliau yang bernama Muttalib
Jadi punya paman. Hashim ini punya saudara namanya Muttalib. Muttalib bin Abdi Manaf. Nah, qad faqadima bihi Makkah. Kemudian beliau membawa Nabi Muhammad pulang ke Makkah. Sedangkan beliau ini wakana adimul lawn. Beliau ini putih kemerah-merahan. Apa namanya? Warna kulitnya cakep. Faqala an-nas Abdul Muttalib, sehingga orang memberi nama Abdul Muttalib gara-gara dianggap murtifahu khalfahu, yang beliau ditaruh di belakangnya. Jadi kemana-mana ikut sama. Ini kan diambil sama ibunya. Ibunya dari Bani Najjar dibawa, yang tinggal di Yathrib saat itu belum nama Madinah. Karena Yathrib berubah menjadi Madinah setelah Nabi hijrah. Ini masih kakek. Sehingga dibawa lagi pulang ke Makkah. Dan ternyata kemana-mana ikut di belakangnya Abdul Muttalib. Maka disangka oleh orang bahwa beliau ini adalah budaknya, bukan ponakannya. Padahal ponakannya. Faqala an-nas Abdul Muttalib. Nah, sejak saat itu dikenal dengan nama Abdul Muttalib. Wa kana syarifan fi qaumi. Beliau itu mulia di antara kaumnya, bukan orang sembarangan. Mulia, mu'azzaman indahum. Mubajjalan mu'azzaman indahum. Dihormati, diagungkan. Yudhamu lahu bisat fi dhillil Ka'bah la yajlisu alaihi ghairu. Ada sofa yang ditaruh di dhillil Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Dhillil Ka'bah ini bayangan Ka'bah, ini dekat Ka'bah di situ. Ditaruh di situ yang enggak ada yang berani duduk di tempat itu kecuali dia. Wa kanu yusammuna al-fayd wal fayyad. Digelari dengan al-fayyad atau faid, maknanya yang meluber. Jadi ibaratnya air itu curahan yang begitu besar, itu namanya faid. Li samahatihi wa karamihi, karena beliau sangat toleran dan dermawan. Dia orang datang tak mikir, dikasih. Wa ra'a ru'ya al-masyhura fi amri Zamzam, dan beliaulah yang bermimpi tentang masalah air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam itu tertutup mulai dari masa, kalau tidak salah, di masa Lu'an. Jadi dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Hajar menemukan air Zam-Zam. Kemudian ditutup di zamannya siapa gitu. Sehingga enggak ngalir lagi. Tapi pada akhirnya Abdul Muttalib yang bermimpi bahwa di sekitar Ka'bah ada sumur, dan terkenal sebetulnya bahwa ada sumur Zam-Zam, cuma di mana letaknya nggak ada yang tahu. Akhirnya mimpi ditemukan letaknya, dibongkar kembali dan ditemukanlah sumur air Zam-Zam. Di masa siapa yang mimpiin ini adalah Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Dan beliau itu sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Ini nggak ada yang duduk, nggak ada yang berani duduk di bawah. Tapi di saat Nabi masih kecil, Nabi duduk di tempat ini. Sehingga oleh paman-paman Nabi, anak-anak yang Muttalib, dilarang beliau. Tapi kata beliau, "Dakhu fa inna lahu sya'nun azim." Biarkan dia, sebab nanti cucuku ini dia adalah memiliki keistimewaan yang luar biasa. Makanya Abdul Muttalib ini minal hunafa, termasuk orang yang menyembah kepada Allah, tidak ikut-ikutan di dalam menyembah berhala. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau kita menyebut Sayyidina Ali, kita radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu. Kenapa? Sebab
Sayyidina Ali itu tidak pernah menyembah berhala sama sekali. Walau fi batni ummihi, idza qila fi jam'in aliyun yushaffahu, faqalu jami'an karramallahu wajhahu. Bila mana dalam satu kelompok disebut nama Ali, yushaffa, pakai bisa, maka serentak orang menjawab karramallahu. Kenapa? Karena tidak pernah menyembah berhala. Walau fi batni ummihi, meskipun di dalam perut ibunya. Sayyidina Ali itu lahir di dalam Ka'bah. Jadi ibunya lagi ke Ka'bah, Fatimah binti Asad. Kau tahu lahir Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan tidak pernah menyembah berhala meskipun ibunya. Nah di saat hamil pun tidak. Termasuk kakek-kakek. Ya tentu ini juga kakek Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah kakek Rasulullah SAW. Itu Abdul Muttalib. Wa atharaha ba'da an darasat atharuha. Dia mencari setelah bekas-bekasnya hilang, dicari di periksa sebelah mana. Wa tamma lahu ma'a qaumihi ma tamma fi hafiha. Sehingga setelah mimpi di mana tempatnya dicarinya dan akhirnya dibongkar kembali. Walahu akhbarun tawilah wa ma'athir jadilah, dan ada cerita yang panjang tentang Abdul Muttalib ini. Syair-syairnya juga luar biasa yang menunjukkan akan keagungan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam di dalam kitabnya Sirah Nabawi menjelaskan tentang kakek-kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya tentang Abdul Muttalib. Ini orang sangat luar biasa. Di antara khutbahnya yang menunjukkan akan kedatangan ala ghaflatin ya'tin Nabi Muhammad wa yukhbiru akhbaran saduqu qabiluha. Bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara khutbahnya yang terkenal, amma ba'd fasma'u wafhamu wa ta'allamu wa'lamu layla dajin wa nahari sahin wal ardu mihadin was sama'u bina wal jibali awtar wal nujum a'lam wal awwaluna kal akhirin fasilu arhamakum wahfadhu asharakum, dan seterusnya. Ini dan ketika Abdul Muttalib itu meninggal, itu dijadikan sebagai standar ukuran dalam kalender di zaman jahiliyah. Jadi kapan ini meninggalnya, di tahun apa namanya, patokannya di saat Abdul Muttalib meninggal. Kemudian setelah itu karena ada kejadian gajah ketika Abraha, jadi ceritanya di zaman Abdul Muttalib ini masih itu Abraha datang dari Yaman di Sa'ad, datang dengan membawa tentara bergajah. Sebagian orang sempat ada yang mempermasalahkan riwayat ini, sebab ini di Arab tidak ada gajah. Gajah itu adanya di Sumatera, ya, di Thailand, baru banyak gajah di Arab. Ternyata setelah diperhatikan dan diadakan penelitian, ditemukan di Jazirah Arab banyak fosil-fosil gajah yang menunjukkan bahwasanya katakan memang tidak ada gajah di situ, tapi dalam kondisi kerajaan yang berkuasa
bisa saja dia mendatangkan gajah-gajah dari luar. Bukan suatu hal yang mustahil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Itu ketika Nabi dilahirkan. Sebelum itu, jadi tahun gajah itu dijadikan standar. Sebelum wafatnya Abdul Muttalib. Setelah wafatnya Abdul Muttalib, maka patokan tahun itu wafatnya Abdul Muttalib. Sebelum tahun gajah itu berpatokan kepada salah satu daripada kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ka'ab bin Lu'ay. Nanti akan diterangkan. Kemudian baru hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Abdul Muttalib ketika datang, beliau malah lari ke gunung menyelamatkan onta-ontanya yang kebetulan ditaruh di gunung-gunung di sekitar kota Makkah. Orang protes, Abdul Muttalib, kamu malah sibuk ngurusin onta, sedangkan Ka'bah akan dihancurkan. Beliau mengatakan, ana rabbul ibil wal Ka'bah lahu rabb. Saya pemilik onta, sedangkan Ka'bah dia ada yang punya. Wal Ka'bah lahu rabb yahmi. Ka'bah akan memiliki pemilik yang akan menjaga. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar. Akhirnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Abdul Muttalib. Kemudian wa amma Hashim. Hashim ayahnya lagi. Fasmuhu Amr. Wa summiya Hashiman li'annahu hashama al-tharib di qawmihi fil majah. Namanya Hashim. Kenapa disebut nama aslinya digelari dengan Hashim? Nama aslinya itu Amr. Kenapa digelari dengan Hashim? Karena beliau membikin atau memasak tharid. Tharid ini adalah gandum dan daging yang disatukan. Oke, kalau kita sekarang disebut harisah. Yang beliau sediakan untuk kaumnya ketika musim kelaparan fil majah. Wa balagha fil karam mablaghan, sehingga kedermawanannya sangat luar biasa, mencapai tingkat yang tinggi. Wa at'amaluhu wuhush fi ru'usil jibal, bahkan sampai ngasih makan hayawan-hayawan buas di gunung-gunung, anjing, apa, dikasih makan. Jadi memang agama kita menganjurkan seperti itu. Ketika Umar bin Abdul Aziz itu ada kesulitan untuk membagi zakat. Jadi kalau rakyat itu baik, maka pemimpin juga akan baik. Dari adilnya Umar bin Abdul Aziz itu sampai serigala itu damai dengan kambing. Serigala damai dengan kambing. Tidak ada keributan, enggak ada. Dari adilnya Umar bin Abdul Aziz, akhirnya makmur. Kampungnya makmur, negaranya makmur. Sampai akhirnya ditanya, ini gimana kita? Gak ada orang yang miskin, sehingga zakat nggak bisa diberikan kepada kaum muslimin. Kata beliau, bagi kepada ahlul kitab, kepada orang-orang kafir yang baik-baik, maksudnya ahlul kitab dari para pendeta-pendeta. Masih nggak ada yang berhak, artinya bercukupan semua. Akhirnya kata Umar bin Abdul Aziz, ya udah kalau gitu bagi harta zakat kepada hayawan-hayawan di gunung-gunung, ke burung gagak apa semua itu dari makmur. Kayaknya kalau sudah bertakwa itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa anna ahlul qura amanu wattaqu."
lafatahna alaihim barakatin minas samawati. Kalau seandainya manusia itu satu kampung, satu kelompok itu bertakwa, satu negara, maka akan dibuka pintu-pintu keberkahan rezeki dari Allah, dari langit dan dari bumi. Itu janji Allah di dalam Al-Quran. Sebaliknya, kalau kita zalim kepada diri kita sendiri, maka yang menguasai kita ya orang-orang zalim. Dan Allah mengatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah kami menguasakan orang zalim atas orang zalim, atas apa-apanya disebabkan mereka lakukan. Nah ini sampai dikasih ke hayawan-hayawan dari apa namanya, dari dermawan. Wa ma abdu mana, kakeknya lagi, ayahnya Hashim. Fa ismuhul Mughirah. Wa kana yuqalu lahu qamarul Dhabha. Dhabha ini Makkah, nama lain daripada Makkah. Makanya ketika Abdul Malik bin Marwan itu sedang tawaf, dia mau cium Hajar Aswad nggak bisa bagi orang, padahal raja saat. Kalau Imam Ali Zainal Abidin lewat di situ, orang buka jalan, kasih jalan kepada beliau dengan gampang cium. Wah, bingung dia, malu akhirnya kepada orang di sekitarnya. Ini pura-pura nggak tahu siapa nih orang. Padahal tahu, Abdul Malik bin Marwan ini tahu siapa yang lewat itu, bahwa itu adalah Imam Ali Zainal Abidin. Maka ada Farosdak namanya, kelompoknya Abdul Malik bin Marwan, bukan syair. Lalu dia mengatakan, hadzal ladzi ya'riful Dhabha wa Abu. Ini orang yang dikenal ini oleh kota Makkah. Siapa dia sebetulnya? Al-hillu ya'rifuhu wal haram. Tanah haram, tanah halal kenal dia, tahu. Nanti pura-pura kagak kenal. Akhirnya di penjara. Coba Farosdak. Di penjara ditepus oleh Imam Ali Zainal Abidin ketika meninggal. Itu kata beliau, saya nggak mau dikeluarin dengan keputusan itu, karena saya ingin berjumpa dengan Allah atas dasar syair yang saya ucapkan kepada Imam Ali Zainal Abidin. Saya nggak nyesel, meskipun saya di penjara gara-gara muji Imam Ali Zainal Abidin, saya nggak nyesel. Saya ingin berjumpa dengan Allah atas dasar itu. Tapi kata Imam Ali Zainal Abidin, kami Ahlul Bait kalau sudah ngeluarin sesuatu nggak narik lagi, ya diminta lagi. Lisamahatihi wa jamalihi, tampan orangnya. Samahah ini orangnya lemah lembut, toleran, pemaaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, rahimallahu imra'an samaha idza ba'a wa samaha idza ishtara. Mudah-mudahan Allah merahmati seseorang yang kalau dia berjual beli orangnya enak, enggak Allah. Ada yang pura-pura dimurahin, tahu-tahu diketok. Ada yang gini macam-macam. Itu beliau sama, memiliki sifat sama. Dan agama ini dasarnya adalah sama. Bu'istu bid-dinis samha, kata Rasulullah SAW. Saya diutus dengan agama yang penuh toleransi. Wa jamalihi, dan jamal, cakep. Jadi gimana enggak mau cakep? Di dalam dirinya ada nur, ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa warathahu Qusayl Majd fa aqraqa fihi wa ata'athu Quraisy kama danat li abihi. Beliau ini mewarisi daripada ayahnya Qusay kemuliaan. Jadi mewarisi kemuliaan Qusay. Jadi ada ayahnya beliau namanya Qusay.
memiliki kemuliaan dan kewibawaan di kalangan kaum orang-orang Quraisy mentaati, dan diwarisi kewibawaan ini dari kakeknya, dari ayah. Beliau ditaati oleh orang-orang Quraisy, sebagaimana juga mereka mentaati ayahnya. Wa amma Qusay, ayahnya lagi. Jadi Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Siapa Qusay ini? Namanya Yazid Zaid, namanya Zaid. Fahuwa alladhi allafa Quraisyan wa jama'aha wa ja'alaha 12 qabilatan. Beliaulah yang menyatukan orang-orang Quraisy dan menjadikan mereka menjadi 12 kabilah, suku, menjadi 12 suku. Wa ja'ala likulli qabilatin manzilan, dan menjadikan setiap suku memiliki kawasan khusus, tempat khusus. Wa lidzalika sammahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mujammi'an. Nabi memberi nama Zaid atau Qusay ini dengan nama Mujammi'. Wa zada fi Makkah syai'an minal haram, dan menambah tanah haram di Makkah, itu memperluas tanah haram. Wa ja'ala daran nadwati allati yajtami'una fiha li muhimmatihim, dan Qusay ini yang membangun Darun Nadwa, yaitu sebuah rumah yang dijadikan tempat rapat-rapat mereka. Jadi aula, atau kalau ini pendopo lah gitu. Pendopo atau balai kota, kalau sini saung, atau saung kalau di Grek sini base camp. Ya, dia ada base camp. Wa 'azzama al-bait al-haram wal masyair al-'idham wa sanna ar-rifada. Beliau yang mengagungkan Baitul Haram, jadi dimuliakan tadinya ini. Dan masyair-masyair ini, masyair seperti Arafah, seperti Safa dan Marwah, itu disebut dengan masyair. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Jadi dulu ritual haji itu memang sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim. Terus begitu, kemudian dialah yang membuat sunnah ar-rifadah. Rifadah ini ngasih makan, membuat sunnahnya, wasanna ar-rifadah wa hiya ta'amun amara Quraisyin yuhayyi'uhu lil hajij, yaitu makanan yang diperintahkan kepada orang-orang Quraisy untuk dibikin dan disiapkan untuk orang-orang yang haji. Jadi dulu orang yang haji dijamin, yang ngasih orang-orang Quraisy. Atas inisiatif siapa? Inisiatif dari Qusay atau Zaid. Fi kulli amin fa'ata'uhu fi dzalik. Di setiap tahun, dan ditaati keinginan tersebut. Walau riba Qusayyan li'annahu ba'da an ashirati. Kenapa dijulukin dengan julukan Qusay? Karena beliau itu jauh dari keluarganya. Fi biladin quda'at hina ihtamalat ummuhu Fatimah. Dibawa ke sebuah negeri ketika beliau sedang hamil di dalam perut ibunya Fatimah. Jadi tadi kita tahu ibu daripada Abdul Muttalib, ya, itu namanya Salma. Sekarang ibu daripada Qusay, namanya Fatimah. Jadi Fatimah itu banyak dari zaman jahiliyah. Tapi untuk Sayyidah Fatimah,